Kalau di jadwal kuliah dijadwalkan 120 menit. Kalau untuk praktek satu SKS itu 170 menit total ya. Karena ini prakteknya sistem manajemen mutu, ini kita tidak membutuhkan laboratorium secara khusus ya, tidak. Tapi harapan kami nanti mungkin membutuhkan apa ya, membutuhkan sarana komunikasi karena ini kegiatannya kalau kami menyiapkan semua berkelompok ya. Nanti rencana saya nih kelas nanti dibagi dua, seolah-olah menjadi dua organisasi ya, menjadi dua organisasi yang akan menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001 2015. Nah, sehingga mata kuliah ini terutama berkaitan dengan pengembangan sikap dan keterampilan umum yang terkait dengan manajemen dan organisasi. Dengan harapan nanti pada saat bekerja itu dapat berperan sebagai manajer setingkat supervisor ya. Harapannya ini menjadi bekal untuk nanti bisa segera berperan sebagai supervisor. Mohon maaf nih di sebelah rumah itu sedang ngecor jadi suaranya mungkin agak gemuruh ya. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, tujuannya nanti bisa berlatih untuk menerapkan sistem manajemen mutu ya dengan basis ISO 9001 2015. Ya, nanti kita akan berlatih membuat atau membentuk organisasi dan mempraktikkan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, audit, dan kaji ulang manajemen. Kemudian ini nanti juga diharapkan nanti membuat dokumen-dokumen ya, meskipun kalau di ISO 91 2015 itu untuk sistem dokumentasi terutama yang prosedur itu tidak seperti yang 2008 atau sebelumnya yang harus atau diwajibkan untuk dibuat dengan ketentuan yang cukup ketat gitu. Kalau yang ISO 91 2015 tidak terlalu ketat ya untuk apanya, tidak terlalu strict lah jenis dokumen yang harus disediakan. Tapi diharapkan nanti kita bisa mengidentifikasi, kemudian bisa mencoba menyiapkan mulai dari perencanaan sampai pelaporan ya. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ini sama dengan tadi yang sudah saya sampaikan di mata kuliah sistem manajemen mutu teori ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian ini kalau kompetensi dasarnya setelah mengikuti kuliah ini sampai selesai, nanti kalian bisa menerapkan konsep manajemen mutu dalam organisasi yang kita bentuk sendiri. Jadi organisasi pura-pura gitu ya. organisasi damai. Dan ini untuk organisasi nanti kita lihat ya. Nah, strateginya supaya bisa tercapai tadi beberapa sasaran tadi bisa tercapai. Ini nanti mahasiswa satu angkatan atau yang mengikuti kuliah ini, saya belum cek sih yang ikut ada berapa, kelihatannya enggak terlalu banyak. Nanti dibagi menjadi 2 kelompok, silahkan kalian sendiri ya membagi. Ketua kelas atau siapa lah ya. Ketua kelas mungkin ya, karena ada ketua kelas ya. Dibentuk menjadi 2 kelompok atau 2 tim. Masing-masing tim ini berlaku sebagai organisasi ya. Satu sebagai organisasi nirlaba yang tidak mencari keuntungan, tapi tentu saja memiliki fungsi tujuan, memiliki stakeholder gitu ya.
dan satu organisasi profit ya, yang mencari keuntungan atau yang dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari proses bisnisnya itu. Nah, setiap tim nanti ini ya membentuk ini organisasi dan melatih atau berlatih ya, melatih diri, berlatih menerapkan sistem manajemen mutu, ini sistem manajemen mutu ini. Mutu berbasis ISO 9001:2015. Ini karena di sini ada 2 pembimbing ini supaya fokus saja ya. Nah, yang kelompok nirlaba ini nanti saya bimbing dan yang kelompok profit itu nanti dibimbing oleh Pak Aris Bastianuddin. Acuannya saya kira serupa. Apa ya, ini kelihatannya kurang satu yang ISO-nya ISO 9000 2015 ya, yang dasar-dasar dan kosakata itu nanti saya tuliskan Pak Luru. Kelihatannya yang terkait ISO ini kurang satu, nanti saya tambahkan. Kemudian tugas nanti terintegrasi dengan ini jadwal perkuliahan, karena dapat dikatakan isinya semua ya tugas. Meskipun tugasnya terbimbing ya, tugasnya bukan berarti kalian tak beri tugas terus silahkan kerjakan, terus nanti dikumpulkan enggak, tapi akan terbimbing mingguan ya, mingguan terbimbing. Sesuai dengan jadwal ataupun ini karena dibagi 2 kelompok, mungkin nanti membutuhkan 2 Zoom ya, 2 Zoom ya, nanti mungkin yang ini bisa dipakai Pak Aris, saya bisa memakai yang Zoom teori atau Zoom yang lain nanti. Penilaian sama dengan yang tadi. Nah, kalau yang aspek yang dinilai ini agak berbeda ya, karena ini kan praktikum ya. Ada kehadiran, penyusunan dokumen, ini tugas juga. Kemudian ada seminar tengah semester, nanti intinya di seminar tengah semester itu akan mempresentasikan tugas yang dirangkum, terus disajikan dari 2 kelompok, itu nanti akan bertemu ya, bertemu. Kemudian seminar akhir ini mungkin seperti praktekum gitu, praktek kaji ulang manajemen. Kemudian tugas berikutnya penyusunan laporan audit ya, audit internal mungkin yang dan kaji ulang manajemen. Jadi 100%. Jadi isinya dapat dikatakan semua tugas, tapi dirinci ada beberapa ini, kecuali yang kehadiran ini. Nah, kemudian untuk jadwal perkuliahan, ini yang hari ini saya penjelasan kontrak perkuliahan dan meminta kalian melanjutkan untuk membentuk 2 organisasi tadi, organisasi non-profit dan organisasi profit. Nanti kalau setelah terbentuk mohon dilaporkan, boleh melalui Google Class ya. Google Class-nya jadi satu saja dengan teori ya, nggak usah terlalu banyak Google Class ya. Google Class saya udah lumayan banyak ternyata. Kemudian, nah ini yang saya maksud tadi tidak detail itu di sini nih. Nanti minggu kedua sampai ke 7 itu nanti kalau saya lihat di kalender akademik sih ini tanggalnya. Ini menyusun dokumen mulai dari awal sampai akhir. Jadi dari organisasi strukturnya seperti apa, tanggung jawabnya bagaimana, visi misinya seperti apa. Ini nih yang ditulis seperti yang ditulis di sini. Jadi tugas minggu kedua sampai ke 7 ini menyusun ini perencanaan organisasi mulai dari struktur, visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran, serta rencana kerja organisasi berbasis pada ISO 9001:2015. Baik yang tim 1 atau yang organisasi nirlaba dan organisasi profit tadi ya. Nanti bertemu biar kita saling mengetahui, terus saling melengkapi kalau ada yang
kurang atau pasti masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan gitu kan, biar saling mengisi. Kemudian setelah itu nanti saudara boleh memperbaiki ini apa ini namanya dokumen-dokumen ini isinya dokumen. Yang di sini mungkin sudah ada rekaman-rekaman. Ini setelah itu minggu ke-9 sampai ke-14. Kalau saya lihat sih tanggalnya ini 7 Mei sampai 2 Juli kalau nggak salah. Saudara bisa ngecek ya. Itu nanti isinya tugas lagi, tugas terbimbing ya. Tugas dan diskusi. Terbimbing, jadi tidak ketemu atau belum ketemu dua tim ini misah lagi gitu ya. Dua kelompok besar tadi ini menyelesaikan kegiatan selanjutnya. Intinya sebenarnya melaksanakan perencanaan ini, melaksanakan apa yang sudah direncanakan di sini. Ya meskipun mungkin nanti juga ada yang sifatnya damai karena kan organisasinya bukan organisasi betulan, tapi organisasi yang kita buat. Nah, setelah itu ada di masa ujian akhir semester, minta kita menyelenggarakan seminar akhir yang menyerupai kaji ulang manajemen kalau di ISO 9001. Terus setelah itu mungkin udah selesai tapi terus membuat ini laporan yang dibuat ya ada enggak 2 laporan kegiatan audit dan laporan penyusunan atau laporan kegiatan kaji ulang manajemen. Jadi ini saja kegiatannya selama 1 semester, tapi ya lumayan lumayan banyak, tapi kan ini bisa saudara bagi-bagi. Nanti kan satu kelompok kan anggotanya banyak. Anggotanya ada berapa kira-kira kalau saya lihat kan anggotanya bisa lebih dari 10 kan satu kelompoknya. 13 orang Bu, kurang lebih. Oh iya, makanya kan anggotanya lebih dari 10 sehingga nanti bisa dibagi-bagi setelah diberi arahan oleh masing-masing pembimbing. Jadi kira-kira seperti ini untuk praktikum sistem manajemen mutu. Kemudian nanti tadi lupa belum saya share itu ISO-nya. Nanti standar yang digunakan karena sistem manajemen itu banyak ya. Supaya mudah kita menggunakan standar ISO atau supaya seragam gitu ya, supaya persepsinya nanti juga tidak kemana-mana, gitu. Ruang lingkupnya tidak terlalu luas, gitu. Kita menggunakan standar ISO. Di ISO yang 9001/2015 itu ada yang pertama tadi dokumen ini. Ini yang ISO 9000/2015. Jadi ini sudah diadopsi oleh BSN menjadi standar nasional Indonesia, tapi meskipun sudah diadop ini tidak menghilangkan aslinya. Jadi ini dwibahasa ya. Sebelah kiri yang bahasa Indonesia, sebelah kanan yang bahasa Inggris. Nah, kalau yang ISO 9000 itu kan isinya dasar-dasar dan kosakata ya kayak sistem manajemen mutu, dasar-dasar dan kosakata. Nanti ada prinsip mutu ada di sini, kemudian ada istilah-istilah yang digunakan dalam sistem manajemen mutu. Jadi memang untuk memahami sesuatu kan seperti kita belajar kimia kan perlu belajar nama-nama atom, unsur, senyawa. Nah ini mirip lah dengan itu. Untuk mempelajari sistem manajemen kita juga perlu mempelajari istilah definisi yang terkait. Ini supaya
lebih fokus saja, kita menggunakan ISO 9001 dan untuk istilah-istilahnya acuannya adalah ini ISO 9000 2015 ya. Sistem manajemen mutu, dasar-dasar dan kosakata. Jadi ini hanya dasar-dasar dan kosakata ya, bukan bagaimana menerapkannya. Nah, untuk menerapkannya itu nanti kan yang kita gunakan adalah ini standarnya. Maaf, tak tutup dulu ya ini. Nah, kalau yang digunakan untuk persyaratan penerapan sistem manajemen basis ISO atau yang berbasis ISO, itu yang sistem manajemen itu ini ISO 9001 2015. Ini memang sebaiknya kita pahami dulu definisi-definisi yang ada di ISO 9000 tadi. Termasuk misalnya visi itu enggak, saya kira di sini enggak ada, di ISO di 9001 enggak ada, adanya di ISO 9000 ya. Jadi kalau untuk persyaratannya nanti misalnya dokumen apa saja yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ISO 9001 ya adanya di sini, adanya di ISO 9001 bukan di ISO 9000. Nanti ini akan saya share aja. Sebenarnya sih saudara bisa sih download ya. Sekarang udah banyak yang upload jadi bisa di-download, tapi untuk memudahkan nanti akan saya share di kelas Google. Ya, makanya yang tadi kan dasar-dasar dan kosakata, kalau ini persyaratan. Artinya persyaratan kalau suatu organisasi akan memperoleh sertifikat atau saya mengajukan sertifikasi sistem manajemen mutu, disesuaikannya dengan yang ini, dengan ISO 9001. Kalau yang tadi hanya definisi istilah-istilah dan definisi yang terkait. Tapi dengan memahami yang istilah dan definisi tadi nanti akan mempermudah untuk menerapkannya. Kira-kira seperti itu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Adakah yang ingin ditanyakan atau masukan? Belum ada, Bu. Belum ada. Kalau di sini ketua kelasnya siapa ya sekarang? Nanda, Bu. As always, Bu. Oh, Nanda ada enggak? Nanda Maulana atau Nanda siapa? Iya, Bu, Nanda Maulana. Oh ya. Berarti nanti Nanda ya. Kalau mau membentuk ini 2 tim, menurut kalian teknik yang paling paling efektif dan efisien bagaimana? Atau mau rapat, pakai Excel terus di itu, pakai bilangan acak? Ya. Biasanya pakai Excel, Bu, kalau dibuatin Nanda. Ya nanti silahkan supaya adil ya, supaya tidak ada iran-iran. Makanya nanti bekerja sama dengan siapapun harus bisa ya. Kalau ini Nanda ya, tadi ada kendala di Mac ya, ini dia chatting aja ya. Nanti sebenarnya sih tidak harus sekarang. Kalau mau sekarang sih oke. Kalau tidak harus sekarang, ini kan kegiatannya mulai minggu depan sudah dibagi ke. Yang penting pada saat minggu depan atau mungkin sehari sebelum hari Jumat itu sudah ada daftar nama siapa yang kelompok organisasi profit dan siapa saja yang kelompok organisasi non profit, sehingga pembimbing bisa tahu ini siapa saja. Dan karena di sini kan STTN untuk praktik hanya menyediakan 1 Zoom, nanti bagaimana caranya kami mengatur yang kelompok
ini mau masuk di Zoom yang mana, yang Zoom apa, yang satu lagi di Zoom apa, supaya tidak dumpiuk. Kecuali nanti pada saat seminar itu, seminar kan gabung ya, nanti menggunakan Zoom yang sama. Tapi pada saat diskusi dan pengerjaan tugas terbimbing, nanti kan harus dipisah. Oh ini Nanda sudah jadi, silahkan Nanda kalau mau share screen. Mau sekarang aja katanya. Oh Lulu atau Nanda nih? Nanda ya. Ya silahkan mau share screen. Jadi daftar hadir udah bisa diisi kan ya? Bisa Udah, Bu. Bu. Ya. Udah Bu. Ya udah. Tadi pagi ada 2 yang nggak masuk ya? Ini Serina sama siapa, ada 2, Hafid atau siapa ya? Hari ini yang siang masuk enggak? Kelihatannya enggak juga.
kelihatan, Nan. Pak, nampak kelihatan aman. Nan, Maulana nggak kelihatan, Nan. Ya nggak kelihatan apa? Anda. Nanti SSNS Oke. kirim ke grup. Gimana? Nanti ini bisa tak share di itu, di kelas Google juga. Kalau